ketika kita melakukan apel siaga di sini, kita semua menyaksikan satu tanda kemenangan. Matahari menyinari kita semuanya. Langit Jakarta cerah, langit Indonesia cerah. Dan insya Allah ibu sekalian, kita akan mencapai tujuan kita dan landing seperti yang telah kita rencanakan bersama. Ikhwan sekalian, hari ini saya ingin mengingatkan antum kepada sebuah cerita. Cerita 10 tahun yang lalu, tahun 2004. Ketika PKS tahun 99 tidak lolos electoral threshold. Dan tahun 2004 menjadi pertaruhan eksistensi bagi partai kita semua. Tetapi alhamdulillah, para kader dan relawan di seluruh DKI membuktikan bahwa kita bisa merebut ibu kota untuk yang pertama kalinya. Antum masih ingat waktu kita merebut ibu kota? Masih ingat? Masih ingat? Yang di sini masih ingat? Masih ingat? Itu cerita 10 tahun yang lalu. Bisakah kita mengulanginya sekarang ini pada tahun 2014? Bisa? Bisa? Bisa kita ulangi kembali? Bisa kita rebut kembali? Bisa. Bisa kita rebut kembali? Bisa. Saudara-saudara sekalian, tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena jumlah kita sangat banyak, tetapi amal kita lah yang banyak. Tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena uang kita yang banyak, tapi pelayanan kita lah yang banyak. Tahun 2004 itu kita merebut Jakarta bukan karena kita ramai di media, tetapi kita ramai di rumah-rumah warga. Kita merebut hati warga Jakarta. Kita merebut dengan amal-amal kita. Kita merebut hati mereka dengan amal kita, dengan pelayanan kita. Dan insya Allah jika kita melakukan hal yang sama pada tahun ini, tahun 2014 kita akan merebut kembali hati warga di Jakarta. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, di dalam Quran ada kata sakinah yang terulang sebanyak 6 kali. Dan kata sakinah ini terulang 6 kali semuanya dalam konteks peperangan. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa sebuah pertempuran sudah bisa kita ketahui apakah akan kita menangkan sebelum pertempuran itu berlangsung. Bagaimana cara kita mengetahui apakah kita akan memenangkan pertempuran itu? Pegang kembali dada kita semuanya. Raba hati kita semuanya. Apakah di dalam ada kemantapan hati yang disebut oleh Quran sebagai sakinah itu? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim 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 فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم فتحا قريبا. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan di dalam hati mereka. Allah menurunkan kemantapan hati di dalam diri mereka. Lalu Allah memberikan mereka balasan berupa kemenangan yang dekat. Saya mau tanya antum semua ikut sekalian. Pegang dada antum semuanya. Pegang dada. Apakah antum merasakan ada kemantapan hati di dada? Ada kemantapan di dalam? Ada kemantapan hati? Ada kemantapan hati? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
menyampaikan dalam wawancara saya di harian Kompas bahwa apa yang diperlukan oleh Indonesia ke depan adalah sebuah otak yang baru, hati yang baru, dan tulang punggung yang baru. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia tidak akan bisa memimpin Indonesia hanya karena dia menjadi seorang presiden, mempunyai banyak menteri. Siapapun yang ingin memimpin Indonesia baru bisa memimpin Indonesia kalau dia bisa menjadi otaknya Indonesia, hatinya Indonesia, dan tulang punggung Indonesia. Bisakah kita semuanya, para relawan PKS ini, menjadi otaknya Indonesia, menjadi hatinya Indonesia, menjadi tulang punggung Indonesia? Itulah generasi baru yang diperlukan oleh Indonesia sekarang ini. Itulah DNA baru yang diperlukan oleh Indonesia sekarang ini. Sebuah otak yang baru, sebuah hati yang baru, dan sebuah tulang punggung yang baru yang bisa membawa Indonesia dari negara dengan ukuran menengah menjadi negara besar, menjadi negara yang sejahtera dan religius. Kalau negara sejahtera sudah banyak, tapi mencari model dari negara sejahtera yang religius itu yang sekarang ini belum kita temukan. Dan kita berharap dengan otak yang baru, dengan hati yang baru, dan dengan tulang punggung yang baru, Indonesia bisa menjadi model dari sebuah negara sejahtera yang religius. Allah bagi negara-negara Islam, dan juga menjadi model bagi negara-negara Barat, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya kembali, bisakah kita menjadi otaknya Indonesia? Bisa. Bisakah kita menjadi hatinya Indonesia? Bisa. Bisakah kita menjadi tulang punggungnya Indonesia? Bisa. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya juga ingin mencanangkan apel siaga ini, insya Allah. Yang pertama, untuk kita mulai di seluruh provinsi Indonesia, insya Allah. Kita akan mulai seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Sani. Pertama, dengan program tanggap bencana. Kita selesaikan masalah orang lain. Karena siapa yang bisa menyelesaikan masalah orang lain, itu artinya dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, ibu sekalian, yang kedua, insya Allah kita ingin melakukan apel siaga yang serupa ini di semua provinsi, di samping untuk tanggap bencana, juga untuk persiapan pemilu 2014, insya Allah 9 April yang akan datang. Kita mulai dari Jakarta, karena kita ingin seluruh daerah mendengarkan semangat relawan dan kader di Jakarta bahwa mereka siap merebut Jakarta kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi otaknya Indonesia, menjadi hatinya Indonesia, menjadi tulang punggung Indonesia, maka kita harus berkorban lebih banyak daripada yang sudah kita berikan. Saya ingin mengatakan kepada antum semuanya bahwa kita ikut dalam kompetisi politik bukan ingin merebut kekuasaannya, tetapi menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk melakukan perubahan yang besar di tengah masyarakat kita, sebagai alat untuk melayani lebih banyak. Karena kita bisa melayani, tapi kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita memegang negara, insya Allah kita bisa memberikan pelayanan lebih besar daripada yang sekarang sudah kita berikan. Allahu Akbar. Karena itu sejak saya menjadi presiden, ibu sekalian, langkah pertama yang saya tinggalkan adalah saya meninggalkan jabatan saya sebagai wakil ketua DPR, supaya saya menunjukkan kepada seluruh antum semuanya dan seluruh kader PKS bahwa jabatan itu tidak pernah masuk di dalam hati kita, insya Allah. Bahwa amal kita lah yang akan menetapkan eksistensi kita di mata orang. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kita datang dan pergi kepada kekuasaan, sebab itu semua hanyalah alat yang
yang akan kita baca untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini waktunya kita menghidupkan satu memori besar di tengah bangsa ini, bahwa kita semuanya relawan dan kader PKS adalah generasi baru Indonesia yang masuk ke dalam politik dengan semangat sebagai pemburu surga. Allahu Akbar. Apakah betul bahwa semangat kita adalah semangat pemburu surga? Betul bahwa semangat kita adalah semangat pemburu surga? Betul bahwa semangat kita adalah semangat pemburu surga? Apakah ada kemantapan hati di dalam diri Anda? Ada. Ada kemantapan hati? Ada. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.